sampai nanti pukul 6 sore Jujur semuanya program acara Happiness Moment hadir menemani aktivitas Jujur semuanya dengan tema kekuatan pengampunan. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan bersama dengan Ibu Salin Mataheru di program acara Happiness Moment. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bu di WhatsAppnya Radio Mercusuar FM. Mari kita jawab ya. Yang pertama ada penanya atas nama Inasari ada di Batam Bu. Oke, shalom Batam, apa kabar Batam? Baik ya. Bagaimana jika saya masih sulit mengampuni dan saya merasa baik-baik saja, pekerjaan baik, malah terima promosi, kesehatan juga baik, tidak ada masalah sampai hari ini. Tapi masih ada kepahitan di dalam ya. Nah, saya ingin bagi dulu beberapa hal ya, ini tips buat kita semua. Karena memang kadang-kadang betul begitu. Kalau kita lagi sakit kita rasa kan aku pekerjaannya udah oke, semua udah oke, aku nggak apa-apa kok, aku santai-santai saja gitu. Dan ini yang saya bilang bahwa tanpa kita sadar ada hal-hal yang rupanya iblis ambil kesempatan untuk menutupi dirinya iblis loh, maksudnya dirinya pekerjaannya di dalam kita. Kalau kita tidak selesaikan dengan segera dan cepat, ini bahaya. Nah, ini ya, ada beberapa reaksi orang dalam mengalami sakit hati. Nah, yang pertama, sikap mengalah. Nah, ini ya, coba nanti kita cek, ada tiga sikap. Ini pada umumnya. Kalau orang lagi kepahitan, ya tadi mungkin pekerjaanku oke saja, semua kayaknya semuanya oke. Nah, ya sikap pertama adalah orang ini dia mengalah. Sikap ini kelihatannya baik ya, karena yang bersangkutan tidak memberikan perlawanan apapun gitu ya, dan sepertinya nggak mau ungkit-ungkit apapun juga. Semuanya kayaknya adem ayam aja. Tetapi sesungguhnya sikap ini menyerah terhadap penolakan dapat menimbulkan rasa kesepian. Jadi gini, di rumah kayaknya di kantor kan kerja semua oke, tapi di rumah waktu mau tidur, oh itu kayaknya tuh mikir tuh kayaknya ya, nggak bisa tidur. Kenapa? Aduh, itu tadi kenapa iblis itu sepertinya menutupi semua kayaknya dengan semua kesibukan, kayaknya kita fine saja. Tapi saya mau bilang dia nggak pernah keluar, kalau nggak usah dia keluar, saudara ya, ada di situ. Nah, kesepian ini yang saya katakan tadi, di dalam kantor semuanya kayaknya oke, mantap, tapi pulang kesepian luar biasa. Nah, ini yang menimbulkan rasa sedih ini. Lalu rasa sedih ini akan menimbulkan pengasihan diri sendiri, dan pengasihan diri sendiri menimbulkan depresi, dan depresi menimbulkan akhirnya keputusasaan yang ujung-ujungnya aduh ngeri. Sudah tahu jawabannya. Jadi mungkin kita ada di bagian itu. Lalu tipe orang kedua, sikap mengabaikan juga ada. Tadi ya, kayak tenang semuanya oke, tapi ini mengabaikan. Sikap ini mencoba untuk menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Dia nggak peduli terhadap lingkungan. Orang seperti ini biasanya suka berdiam diri, atau dia menyimpan untuk tidak banyak bicara gitu. Nah, coba lihat kalau kita ini orangnya karakternya sukanya wow happy, tapi karena kita dengar ada orang yang memperkatakan nggak baik, kita jadi diam, lemah. Nah, ini hati-hati saudara ya, dia adalah orang yang sebenarnya mengabaikan sesuatu ya, atau dia adalah orang yang bahkan sukanya teriak-teriak. Nah, itu ada dua tipe nih dari sikap mengabaikan. Satu bisa diam banget, yang kedua bisa teriak-teriak. Kalau orang yang banyak diam, tadinya dia sukanya happy ya, tapi tuh dia diam. Nah, coba cek and recheck, mungkin ada sesuatu dengan orang ini. Atau yang kedua ya, dia banyak bicara sekali, nggak berhenti. Ini pelarian, ini namanya pelarian saudara. Kenapa? Karena mengabaikan. Sudahlah itu loh. Nah, antara dua yang namanya pengabaian itu ya, dia mengabaikan. Ada bisa sedih atau dia bisa banyak bicara. Yang ketiga, sikap apa? Sikap melawan. Itu langsung frontal di depan, orangnya mana? Oh, kok kamu yang bikin saya rusak lah itu. Nah, saudara. Nah, hal-hal ini yang menimbulkan akhirnya kebencian. Kenapa? Karena benci negatif muncul, ingin langsung berontak, dan berontak ini akhirnya dia ingin membalas dendam. Terlihat sekali balas dendamnya. Nah, kita di tipe orang yang mana? Tipe orang yang ketiga ini, sikap melawan langsung, atau sikap mengabaikan, sepertinya baik tapi itu mengabaikan dan tersembunyi di dalam, mengubah sifat kita akhirnya, yang tadinya kita orangnya normal jadi nggak normal.
Nggak normalnya apa? Banyak diam atau banyak bicara. Nah ini nggak normal. Atau yang ketiga, kita jadi orang yang sikapnya mengalah. Tadi, yang penting aku baik. Nah, coba cek and recheck. Jika memang kita menghadapi sikap-sikap seperti ini, jangan sampai dibiarkan. Walaupun betul pekerjaannya baik, ya bagus puji Tuhan. Walaupun kita orangnya sepertinya semuanya oke, tapi ingat, yang paling tahu jiwa roh kita adalah kita sendiri. Dan Roh Kudus yang melihat itu. Makanya kalau saudara merasa ada yang gak beres, ada yang gak enak di hati, jangan pura-pura cuek atau mengabaikan tadi saudara. Lalu minta sama Tuhan untuk ambil alih. Minta sama Tuhan untuk selesaikan. Ya, jadi jangan sampai kita cuek karena kepahitan ini gak main-main ya saudara. 2 tahun Anda lupakan, itu sepertinya sudah semua udah lupakan. Tetapi sebenarnya ya ini bukan melupakan, itu malah nanti ujung-ujungnya menggerogoti seluruh jiwa ragamu. Makanya banyak orang yang akhirnya sakit saudara, ya stroke dan segala macam karena mengabaikan di awal. 5 tahun yang lalu diabaikan, 10 tahun yang lalu diabaikan. Nah tahun berikutnya, nah itu dia, rupanya kebencian ini menimbulkan penyakit saudara. Itu dia, haleluya. Ya, Yes. lalu ada pertanyaan berikutnya Bu atas nama Febo di Jakarta. Oke, Shalom Jakarta. Ini Jakarta harus taat sama pemerintah dulu ya. Jadi makanya dengerin streaming ya Bu. Biar dihibur ya. Stay home tapi tetap diberkati. Amin. Nah, Febo di Jakarta tadi sepertinya sudah sedikit Ibu singgung tentang tipe orang tadi. Kenapa kebanyakan kita sebenarnya tidak mengampuni, tapi lebih cenderung membiarkan saja. Seolah-olah nanti waktu yang akan menyelesaikan dengan sendirinya. Sehingga saat tiba-tiba teringat, muncul memori tersebut, hati kembali sakit. Iya, makanya saya bilang bukan waktu yang Anda bilang nanti waktu yang diselesaikan. Selalu begitu ya kita ya. Kalau kita dengar orang, ya gampang lah nanti waktu juga akan selesaikan. Stop, karena bukan waktu yang selesaikan. Seandainya ya Anda yang bisa berkuasa atas waktu, berarti Anda punya waktu untuk kapan Anda bisa hidup dan mati bisa Anda atur. Tidak bisa ya. Ini yang waktu adalah punya Tuhan. Tetapi keputusan karakter itu adalah diri saudara sendiri. Dan Tuhan ingin melihat orang-orang yang gentleman seperti ini. Artinya kalau saudara tahu saudara sakit hati, belajar untuk jujur. Karena ingat, awal pemulihan adalah keterbukaan. Kadang-kadang kita maaf kata, kita menyombongkan diri tanpa kita sadar kita sedang sombong. Orang yang sombong itu begitu, nanti juga waktu selesaikan kok. Sebenarnya bukan, dia memang tidak mau menyelesaikan saudara. Dan tanpa sadar saudara membiarkan iblis mengambil alih lebih banyak. Haleluya. Waktu bukan yang akan menyelesaikan, tetapi saudaralah yang akan menyelesaikan. Dan hari ini kalau Tuhan sedang bicara buat saudara, ambil langkah. Jangan simpan sampah dalam hatimu. Engkau layak diberkati, engkau layak bahagia. Amin. Dan dilepaskan semua pengampunan itu, karena Anda dan saya mengambil keputusan untuk mengampuni. Dan itu cara Tuhan untuk kita harus melakukannya. Kalau kita mengasihi dia, kita mengasihi juga orang lain. Dan kalau kita menerima pengampunan Tuhan, maka kita juga harus mengampuni orang lain. Yes, itu dia. Baik, kita beri kembali semuanya di program acara Happiness Moment di kesempatan sore hari ini sampai nanti pukul 6 sore. Dan masih terbuka di line WhatsApp-nya di 085311665300, di 085311665300.